Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya yang saya hormati, saya mau bertanya tentang membaca ayat suci Al-Quran, surat Yasin dan surat Yasin Fadilah. Ada yang sebagian yang menyatakan bahwa kalau membaca ayat suci Al-Quran surat Yasin yang ada di Quran aja, sedangkan surat Yasin Fadilah juga kan ada gitu. Yang saya pengen tanyakan, bagaimana kalau saya tetap membaca ayat suci Al-Quran surat Yasin Fadilah? Apa itu salah atau bid'ah atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Yasin Fadilah. Ada pertanyaan, apakah ada masalah yang bagus ya? Kalau masalah lebih baik, lebih bagus adalah membaca Yasin utuh dahulu baru doa. Cuman jika pertanyaannya membaca Yasin Fadilah itu boleh atau tidak, ini harus dibangun dengan pertanyaan yang lain, bahwasanya berapa ayat sih kita harus berhenti membaca Al-Quran? Adakah batasan kita membaca ayat lalu berhenti? Misalnya kita membaca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fih, berhenti, boleh atau tidak? Besok saya lanjutkan besok, boleh ya? Gak ada larangan. Jadi berhenti membaca ayat itu boleh 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Yang penting di situ mafhum, bisa difahami. Dan setelah saya membaca 2 ayat lalu saya berdoa, boleh enggak? Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fih, artinya Alif Lam Mim itu adalah kitab yang tidak ada keraguan. Lalu berdoa, ya Allah, berikan kepadaku keyakinan terhadap Al-Qur'anmu ya Allah. So boleh enggak begitu itu? Ya boleh dong. Wong doa kok. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya Allah, jadikan aku orang yang bertakwa ya Allah. Boleh tidak? Yasin Fadilah itu ya seperti itu, setiap beberapa ayat doa, beberapa ayat doa, nggak ada yang dirusak itu, kecuali ada Yasin Fadilah yang baru ya. Selama ini Yasin Fadilah ya yang disodorkan ke kami, kita amati ayat sempurna baru doa, ayat sempurna baru doa, ayat sempurna baru doa. Kadang-kadang 3 ayat. Kalau ada orang mengatakan bid'ah alasannya merubah ayat Al-Quran, ya Allah, ini nggak ngerti ayat dan bukan ayat, kasihan bener nih orang. Ini doa. Lalu mengatakan Yasin Fadilah bid'ah, harus belajar lagi itu orang. Nggak sampai, kenapa harus katakan bid'ah? Kalau masalah keutamaan mungkin kalau baca Yasin selesaikan dulu baru doa setelahnya, mungkin menganjurkan yang lebih bagus. Tapi barangkali orang tidak bisa sampai selesai baca Yasinnya, dikit-dikit pengen sambil berdoa, Yasin wal Quran Hakim, doa. Nggak apa-apa, nggak ada alasan, nggak ada yang melarang. Siapa yang melarang bahwasanya setiap baca ayat Al-Quran ada doa? Biasanya tidak pernah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andalannya itu memang tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Saya pengen tolong tunjukkan yang dicontohkan Rasulullah gimana. Baca ayat Al-Quran, baca Al-Quran gimana? Yang dicontohkan Rasulullah itu tidak seperti sampean. Contohkan Rasulullah gimana? Ada orang membaca Al-Quran hafal. Ini begitu contohkan. Tapi di saat sorokan seperti yang kau lakukan di sekolahmu juga tidak pernah contohkan Rasulullah. Ngapal ayat ini dari ini. Membuat radio kan begitu, Al-Quran diputar di radio, nggak dicontohkan kan? Tapi ada manfaatnya di sini banyak, ada contohkan Rasulullah. Jadi ini adalah hanya biasanya karena kedengkian saja. Biasanya sebab apa? Yang biasa membaca Yasin Fadilah itu ahli tawasul, itu saja biasanya. Makanya dimusuhi itu. Memang kita menganjurkan kalau ibu-ibu pengen baca Yasin, baca aja. Kalau bisa Yasin sempurna baru doa. Tapi kalau ibu sudah biasa juga nggak apa-apa, wong itu berdoa. Asalkan jangan Alif Lam Mim Dzalika baru dicampuri dengan yang lainnya, akhirnya nggak jelas pemahamannya ya. Tapi setelah Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin, doa boleh, apa-apa, nggak ada larangan. Ajib, tidak masuk akal, dari mana larangannya?